Hai semua, selamat bergabung kembali di Project Review dan ini adalah Advan i5A. Jadi seperti yang udah saya bahas di video sebelumnya, Advan ini adalah sponsor resminya si Barcelona. Jadi nggak usah bingung kenapa ada logonya di bagian belakang. Dengan harga 1,8 juta rupiah, Advan i5A ini punya desain yang oke banget. Meski sepintas mirip sama ya itulah tahu kan, tapi saya mesti mengacungkan jempol untuk urusan build quality-nya. Jadi nggak kayak kebanyakan HP lain yang punya desain mirip tapi soal build quality dan materialnya jelek, Advan tampaknya cukup all out di i5A ini. Dengan menggunakan kaca lengkung 2.5D di bagian depan dan belakang perangkat, i5A ini mampu menampilkan kesan premium dan elegan. Pokoknya asik banget deh. Perangkatnya juga punya konstruksi unibody serta rangka berbahan metal yang bikin i5A ini terasa benar-benar solid saat di tangan. Seperti pada ponsel lain yang punya konstruksi unibody, slot SIM card bisa diakses di samping perangkat, tepatnya di sisi kanan pada i5A. Ponsel ini memiliki dua slot untuk micro SIM yang salah satunya bisa dipakai untuk micro SD. Jika kamu berencana memakai i5A, saya sangat menyarankan untuk memakai micro SD karena kapasitas internalnya yang kecil. Emang sih pada box tertulis 16 GB. Tapi saat dilihat di menu setting, ternyata 10 GB-nya sudah dipakai untuk sistem, jadi hanya menyisakan sekitar 6 GB saja. Soal dimensi perangkat, i5A nggak bisa dibilang kebesaran. Selain enak digenggam, ponsel ini masih mudah dinavigasikan dengan sebelah tangan saja. Advan juga melengkapi ponsel yang berbasis Lollipop 5.1 ini dengan berbagai fitur gestur seperti double tap to wake and sleep, yang sebenarnya sebuah fitur standar tapi penting, dan juga 5 fingers back. Nah, untuk fitur yang kedua ini sebenarnya nggak terlalu penting dan nggak praktis sih karena nggak lebih gampang dari cuma mencet tombol home aja. Ya kan? Ukuran yang masih tergolong cukup ringkas tersebut tidak lepas dari layar 5 inch. Resolusi yang dimiliki standar cuma HD 720p saja, tapi soal kualitas menurut saya sudah memuaskan. Kecerahan layar dengan panel IPS ini sudah cukup baik, begitu juga dengan saturasinya yang pas. Paling kontrasnya aja sih yang agak kurang, tapi nggak kurang banget dan masih bisa diterima. Visibilitas saat dipakai outdoor sebenarnya juga nggak jelek, cuman pada banyak kesempatan butuh tingkat brightness maksimal agar layar tetap terlihat jelas saat terpapar matahari. Untuk performa, i5A cuma bisa saya kategorikan standar. RAM yang dimiliki memang sudah cukup lega, yaitu 2 GB. Manajemennya pun juga sudah terbilang baik dengan rata-rata menyisakan lebih dari 1 GB RAM yang kosong. Cuma yang cukup disayangkan adalah prosesornya yang kurang bertenaga karena cuma 1 GHz saja meskipun memang sudah quad-core. Dibilang lambat sih enggak, tapi dibilang cepet ya juga enggak. Jadi ya sedang-sedang aja. Kustomisasi yang minim pada tampilan antarmuka cukup menolong sehingga performa masih oke dan tidak menambah beban pada sistem. Untuk tampilannya masih seperti stok Android dengan sedikit kustomisasi, tapi karena saya kurang suka dengan ukuran grid antar aplikasi yang terlalu lebar, maka saya ganti deh pakai Nova Launcher. Untuk yang ini preferensi pribadi aja ya, jadi nggak harus diikutin. Sensor yang ada pada i5A ini juga nggak banyak, tapi bagi mereka yang butuh ponsel cuma buat sekedar chatting atau akses media sosial, i5A ini udah cukup banget untuk mengakomodasinya. Performa saat multitasking dalam aplikasi-aplikasi di kategori yang saya sebutkan sebelumnya juga oke dan nggak nge-lag. Buat gaming, i5A ini juga masih oke. Saat dicoba untuk memainkan game Asphalt 8, i5A ini masih mampu menjalankannya dengan lumayan pada setelan medium. Game populer masa kini seperti Clash Royale pun demikian. Bisa dimainkan tapi dengan catatan frame rate-nya agak terlihat rendah. Kelihatan kan kalau di sini animasinya agak lambat? Meski begitu masih bisa dimainkan kok. Buat baterai, i5A dibekali kapasitas 2200 mAh. Kecil sih memang dan rata-rata screen on time-nya hanya ada di kisaran 3 jam saja. Tapi, ada tapinya nih, waktu standby-nya bagus banget dan benar-benar minim penggunaan daya pas nggak dipakai. Jadi misalnya saat saya mau tidur, i5A ini menyisakan 60%, maka 6 jam kemudian ketika saya bangun, baterainya itu ada di kisaran 56-57%. Di sektor kamera, resolusi yang ditawarkan cukup tinggi yaitu 13 megapiksel untuk di belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Tampilan antarmuka kameranya standar dan gak banyak yang bisa diutak-atik. Autofokusnya lumayan cepat, cuma shutter speednya aja yang agak lambat. Untuk hasil yang didapatkan sebenarnya sudah tergolong cukup. Warnanya oke, cuma detailnya agak sedikit kurang untuk ukuran 13 megapiksel. Kelemahan dari kamera i5A ini adalah performa low light-nya. Karena shutter speed yang cukup lambat, cukup sulit untuk mendapatkan foto yang benar-benar fokus pada situasi tersebut. Untuk lengkapnya, ini adalah beberapa foto yang saya ambil dengan Advan i5A.
Secara menyeluruh, Advan i5a ini adalah ponsel yang menonjolkan segi desainnya. Memang ada sedikit kemiripan dengan produk lain, tapi soal build quality, i5a ini oke banget. Performanya juga sebenarnya nggak luar biasa, tapi jika pemakaian kamu sebatas seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu social media dan chatting, maka Advan i5a ini udah oke banget. Oh ya, dan info tambahan sedikit. Saat saya bikin video ini, saya melihat kalau Advan juga sedang ada kompetisi review handphone, tepatnya si i5a ini. Kalau dilihat sih hadiahnya oke banget, jadi menurut saya sayang banget kalau kamu nggak ikutan. 10 juta loh buat menang pertama. Nah, buat info lengkapnya saya udah kasih linknya yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu dia review saya kali ini untuk Advan i5a. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk share serta klik like jika kamu suka. Saya Putra Reza pamit dan kita ketemu lagi di video lainnya. Have a nice day.